Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Toga, masih dalam pembahasan materi matematika. Pada video kita kali ini, kita akan membahas sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Adik-adik, sudut-sudut istimewa ini adalah sudut-sudut yang memiliki perbandingan trigonometri yang unik. Nah, sudut-sudut istimewa ini dapat digunakan dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut lain yang tidak termasuk sebagai sudut istimewa. Nah, berapa saja nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa ini? Mari kita perhatikan tabel yang sudah kakak buat. Adik-adik, yang termasuk sebagai sudut istimewa adalah sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, kakak ingin menentukan berapa nilai perbandingan sinus dari sudut-sudut istimewa ini. Nah, langkah pertama untuk menentukannya adik-adik, kita beri setengah akar pada semua sudut istimewa ini. Nah, kemudian kita urutkan mengisi akarnya dengan mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kakak punya setengah akar 0, setengah akar 1, sampai setengah akar 4 untuk nilai sudut 0 sampai 90 derajat. Nah, adik-adik, inilah yang kakak selesaikan. Akar dari 0 adalah 0. 0 dikali setengah adalah 0. Maka kakak dapat bahwa nilai sinus 0 adalah 0. Kemudian akar 1 adalah 1. 1 dikali setengah adalah setengah. Maka kakak dapat bahwa nilai sinus 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian akar 2 adalah akar 2 tetap. Dikali setengah tetap setengah akar 2. Maka nilai perbandingan trigonometri dari sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Demikian halnya dengan akar 3. Dikali setengah tetap setengah akar 3. Maka untuk sinus 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Nah, untuk akar 4 adalah 2 ya adik-adik. Akar 4 adalah 2. 2 dikali setengah adalah 1. Sehingga kakak dapat bahwa sinus 90 nilainya adalah 1. Kakak ulangi, sinus 0 adalah 0, sinus 30 adalah setengah. Ini sinus 45 adalah setengah akar 2, sinus 60 adalah setengah akar 3, sinus 90 adalah 1. Nah, lalu bagaimana kakak menemukan nilai perbandingan kosinusnya? Nah, kosinus itu adalah susunan terbalik dari sinusnya. Kalau sinus tadi dimulai dari 0 hingga berakhir dengan 1, maka kosinus saya mulai dari 1. Ya, pertama 1, maka kakak dapat kosinus 0 adalah 1, kemudian setelah 0 adalah setengah akar 3, setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah, kemudian terakhir adalah 0. Jadi kakak dapat kosinus 0 adalah 1, kosinus 30 adalah setengah akar 3, kosinus 45 adalah setengah akar 2, kosinus 60 adalah setengah, kosinus 90 adalah 0. Jadi kosinus adalah penyusunan terbalik dari sinusnya. Ya, kalau sinus bermula dari 0 berakhir 1, maka kosinus bermula dari 1 berakhir dengan 0. Nah, adik-adik ingat bahwa di video sebelumnya kita telah bahas bahwa tangen itu sama dengan sin dibagi cos. Tangen adalah sin dibagi cos. Maka dari itu, jika kakak ingin menentukan tangen dari 0, maka kakak cukup membagi sinus 0 dibagi kosinus 0. Maka kakak tinggal bagi saja. Tangen 0 itu berarti sinus 0 dibagi kosinus 0. 0 dibagi 1 adalah 0. Maka kakak dapat bahwa tangen 0 derajat itu adalah 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya mati, tinggal 1 per akar 3. Kemudian dirasionalkan, maka nanti akan menghasilkan nilai 1/3 akar 3. Kemudian tangen 45 derajat berarti kakak bagi sinus 45 dengan kosinus 45 derajat. Sinus 45 setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Hasilnya adalah
1 karena setengah akar 2 dengan setengah akar 2 bilangan yang sama, jika dibagi akan menghasilkan nilai 1. Kemudian tangen 60 adalah setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya bisa mati, akar 3 per 1, akar 3 per 1 adalah akar 3. Maka kakak dapat bahwa tangen 60 derajat adalah akar 3. Kemudian tangen 90 derajat berarti 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi ya adik-adik, atau dalam hal ini nanti nilainya tak terhingga. Maka itulah adik-adik nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kita ulangi sekali lagi, sinus 0 adalah 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 90 adalah 1. Untuk kosinus adalah susunan terbalik dari sinusnya, maka kakak dapat 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kemudian tangen kita peroleh dengan cara membagi sinus dengan cos, maka kita dapat nilai 0, setengah akar 3, 1 akar 3 hingga tak terhingga. Nah, adik-adik, seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, bahwa sudut-sudut istimewa ini dapat kita gunakan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut lain. Nah, sebelum kita menentukan berapa nilai perbandingan trigonometri pada sudut lain dengan menggunakan sudut istimewa, mari kita perhatikan dulu sistem kuadran. Sistem kuadran ini adik-adik adalah sistem yang dibentuk berdasarkan pemisahan setiap 90 derajat dari sudut pada lingkaran. Maka kalau kita buat diagramnya seperti ini adik-adik. Misalkan kakak buat sumbu koordinat, yang ini sudutnya 0, maka ke sini ini 90 derajat ya adik-adik, jarak dari sini ke atas itu adalah 90 derajat. Maka semua sudut yang berada mulai dari 0 sampai 90 derajat ini disebut sebagai kuadran pertama. Kemudian jika lebih dari 90 derajat hingga 180 derajat, ingat ya adik-adik, lebih dari 90 tetapi pas sampai 180 derajat itu disebut kuadran yang kedua. Kemudian lebih dari 180 hingga pas 270 derajat itu disebut sebagai kuadran ketiga. Kemudian lebih dari 270 derajat hingga tepat kembali ke 360 derajat itu disebut sebagai kuadran yang keempat. Nah, adik-adik, di kuadran pertama ini semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Jadi, sinus, kosinus, tangen itu nanti akan bernilai positif. Nah, di kuadran yang kedua hanya sinus yang positif, berarti cos dan tangen akan bernilai negatif. Kemudian di kuadran yang ketiga hanya tangen yang bernilai positif, berarti sinus dan cos akan bernilai negatif. Sementara di kuadran yang keempat hanya kosinus yang bernilai positif, berarti sinus dan tangen akan bernilai negatif. Nah, itu sistem kuadran adik-adik. Kemudian bagaimana kita menentukan nilai perbandingan trigonometri dari kuadran-kuadran selain kuadran 1? Maka kita gunakan aturan ini adik-adik. Jika sudut berada di kuadran kedua, maka untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya adalah dengan menggunakan 180 derajat dikurangi sudut theta, di mana sudut theta ini adalah sudut istimewa yang berada pada kuadran 1. Ini semua ada di kuadran 1 ya adik-adik. Jadi theta ini adalah sudut istimewa yang ada pada kuadran 1. Kemudian jika sudutnya berada di kuadran ketiga, maka kita gunakan rumusan 180 derajat ditambah sudut istimewa di kuadran yang pertama. Kemudian untuk kuadran yang keempat menggunakan rumusan 360 derajat dikurang sudut pada sudut istimewa pada kuadran yang pertama. Nah, dengan menggabungkan kedua aturan ini adik-adik, aturan penentuan besar sudut, kemudian siapa yang positif pada masing-masing kuadran, maka dengan cara itulah kita dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut di luar sudut istimewa yang berada pada selain kuadran 1. Oke, untuk lebih jelasnya adik-adik, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini.
Di sini kakak disuruh lengkapi nilai dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut ini. Sudut 120 nilainya berapa, kosinus 135 nilainya berapa, kemudian tangen 240 nilainya berapa. Nah, adik-adik untuk menyelesaikan soal ini, ingat kembali aturan sistem kuadran dan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa tadi. Yang pertama, kita selesaikan sinus 120 derajat. Sinus 120 derajat. Nah, adik-adik, sinus 120 derajat ini berada di kuadran kedua, karena di kuadran pertama itu nilai sudutnya adalah 0 sampai 90 derajat. Sementara 120 itu sudah lebih dari 90 tetapi belum sampai 180. Berarti dia berada di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua, sinus akan bernilai positif. Karena yang ditanya adalah sinus, maka sinus bernilai positif. Maka kakak beri tanda positif. Kemudian, sinus. Kakak mencari sinus 120 derajat. Maka kakak gunakan aturan yang di sini. 120 derajat itu sama dengan 180 dikurangi sebuah sudut yang berada di sudut istimewa. 120 ini kita peroleh dengan cara 180 dikurang berapa adik-adik? Ya, dikurangi 60 ya adik-adik. Ingat 60 ada di sudut istimewa di kuadran yang pertama. Berarti kakak buat ini kurang 60 derajat. Oke, kakak ulangi lagi. Sinus 120 ada di kuadran yang kedua, maka nilainya positif. Kemudian gunakan rumusan ini. 120 itu adalah 180 dikurangi 60. Gunakan 60. 180 kurang 60 adalah 120. Maka tinggal kita selesaikan adik-adik, sama dengan nilainya harus positif, maka positif. Positif. Sinus, maka yang kita ambil tinggal sinus 180-nya boleh kita abaikan adik-adik, maka tinggal sinus 60. Oke, sinus 60 di tabel tadi, sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka nilainya adalah positif setengah akar 3. Karena sinus 60 adalah setengah akar 3. Jadi nilai dari sinus 120 adalah positif setengah akar 3. Maka kakak tuliskan di sini. Nilai dari sinus 120 adalah positif setengah akar 3. Nah, dengan cara yang sama untuk menentukan nilai dari kosinus 135. Kosinus 135. Kita tentukan dulu 135 ini ada di kuadran keberapa? Kira-kira ada di kuadran berapa adik-adik? Ya, ada di kuadran yang kedua ya. Karena lebih dari 90 tetapi belum sampai ke 180 derajat, maka ada di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua hanya sinus yang positif, karena yang ditanya adalah kosinus, maka kosinus nilainya negatif. Kakak tulis negatif ya. Negatif cos, gunakan rumusannya 180 dikurang berapa supaya 135. Gunakan sudut istimewanya ya. 135 itu adalah 180 dikurangi 45. Bagus. Oke, dikurangi 45 derajat. Maka kita teruskan. Sama dengan negatif tetap negatif, cos 180-nya boleh kita abaikan, tinggal 45 derajat. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif kosinus 45. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Maka kakak dapat nilainya kosinus 135 derajat itu adalah negatif setengah akar 2. Kakak tuliskan di sini negatif setengah akar 2. Begitu adik-adik. Maka yang terakhir, jika kita ingin menentukan nilai tangen dari 240, maka tinggal kita selesaikan. Tangen 240. Kira-kira 240 ada di kuadran berapa adik-adik? Ya, kuadran yang ketiga. Sudah lebih dari 180 tapi belum sampai 270, maka ada di kuadran yang ketiga. Di kuadran ketiga, tangen itu bernilai positif. Karena yang ditanya adalah tangen, maka nilainya harus positif.
positif tangen. Nah, rumusannya adalah 180 ditambah 180 ditambah berapa adik-adik supaya 240? Ya, 60 ditambah 60 derajat. Maka kita teruskan nilainya sama dengan tangen 180-nya diabaikan, tangen 60 nilainya positif. Maka kita dapat nilai akhirnya adalah tangen 60 adalah akar 3. Maka saya dapat nilainya tangen 240 itu adalah akar 3. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua, soalnya begini. Hitunglah nilai sinus 135 derajat ditambah kosinus 225 derajat. Nah, sama seperti pada contoh soal pertama tadi adik-adik, maka kita harus hitung nilai perbandingan trigonometri ini satu persatu. Yang pertama, kakak hitung sinus 135. Sinus 135, kira-kira 135 itu ada di kuadran berapa adik-adik? Boleh kita lihat lagi ya. Ada di kuadran kedua, lebih dari 90 derajat dan belum sampai 180 derajat. Maka ada di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua 180 dikurang theta. Kemudian di kuadran kedua hanya sinus yang positif. Karena yang ditanya adalah sinus, maka nilainya positif. Sinus 135 itu adalah 180 dikurang 45 ya adik-adik. Ingat, di kuadran kedua rumusannya adalah 180 kurang. Maka kita teruskan, ini nilainya sama dengan positif sinus 180-nya diabaikan, tinggal 45. Oke, berapa tadi nilai sinus 45 adik-adik? Kalau lupa kita lihat lagi ya. Sinus 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Maka kita dapat bahwa nilai sinus dari 135 derajat adalah positif setengah akar 2. Itu untuk sinus adik-adik. Sekarang kita cari nilai perbandingan trigonometri untuk kosinus 225 derajat. Nah, kakak tanya, 225 derajat itu ada di kuadran berapa adik-adik? Kuadran 2. Salah ya, ada di kuadran ketiga. Karena lebih dari 180 derajat dan belum sampai 270. Berarti ada di kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga tangen bernilai positif. Kemudian rumusannya adalah 180 ditambah theta ya. Nah, maka kita hitung. Berarti ini karena kosinus di kuadran ketiga itu bernilai negatif, kakak beri lambang negatif. Cos 225 itu adalah 180 ditambah 45. Bagus. Oke, nah kita teruskan. Sama dengan negatif cos 180-nya kita abaikan, tinggal 45. Oke, maka kita dapat nilai dari kosinus 225 itu adalah negatif. Kosinus 45 berapa adik-adik? Boleh lihat lagi tabelnya. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Maka kita dapat nilainya negatif setengah akar 2. Oke, adik-adik, kita selesaikan soalnya. Maka soal yang ini tadi, sinus 135 ditambah kosinus 225 itu sama dengan sinus 135 adalah setengah akar 2 ditambah kosinus 225 adalah negatif setengah akar 2. Positif setengah akar 2 ditambah negatif setengah akar 2, maka hasilnya adalah 0 adik-adik. Begitu penyelesaian untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal begini adik-adik.
coba tentukan nilai dari cos 135 ditambah tangin 135 per cos 135 dikurang tangin 135. Adik-adik sama seperti contoh soal nomor 2 tadi, kita harus hitung terlebih dahulu nilai perbandingan cos dan tangin dari sudut-sudut ini ya. Nilai perbandingannya berapa menggunakan aturan sistem kuadran tadi. Kita cari satu persatu ya adik-adik. Yang pertama kita cari cos 135 derajat. 135 ada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu hanya sinus yang positif dan sudutnya 180 kurang theta. Cos di kuadran kedua. Di kuadran kedua hanya sinus yang positif, maka kosinus nilainya negatif. Kemudian 135 itu adalah 180 dikurang 45. Maka kita dapat bahwa nilainya ini sama dengan min cos 45 derajat. Maka sama dengan kosinus 45 derajat berapa tadi adik-adik? Setengah akar 2, karena ada nilai negatifnya, maka ini nilainya min setengah akar 2. Oke, dengan cara yang sama kita tentukan nilai tanggen 135. Oke, kita tentukan tanggen 135 itu sama dengan, masih di kuadran kedua ya adik-adik. Di kuadran kedua tadi kita sudah ingat, kuadran kedua hanya sinus yang positif. Karena yang ditanya adalah tanggen, maka nilainya pasti negatif. Negatif tanggen 135 masih 180 kurang 45 derajat. Maka kita dapat nilainya sama dengan minus tanggen 180-nya diabaikan 45 derajat. Maka kita dapat minus tanggen 45 berapa? Tanggen 45 adalah 1, maka nilainya adalah negatif 1. Tinggal kita masukkan ke soal adik-adik. Nah, kita lanjutkan di soal ya. Maka soalnya adalah kakak teruskan di sini saja. Maka soalnya itu sama dengan cos 135 min setengah akar 2 ditambah tanggen 135. Tanggen 135 adalah minus 1, berarti kurang 1 per, lanjutkan, cos 135 min setengah akar 2 min setengah akar 2 dikurang tanggen 135. Dikurang tanggen 135 adalah negatif 1. Negatif 1 berarti dikurang negatif 1. Nah, sama dengan ini kita samakan penyebut ya adik-adik. Ini setengah, maka ini menjadi 2/2 supaya sama-sama per 2. Maka ini min setengah akar 2 dikurang 1 ini menjadi 2/2 dibagi yang bawah ini juga sama ya. Min 1/2 akar 2, negatif dikali negatif jadi positif. Nah, 1 ini juga kita jadikan 2/2. Maka kita satukan adik-adik. Penyebutnya kita samakan yang atas. Ini menjadi min 1 akar 2, min 1 akar 2 atau kakak tulis min akar 2 dikurang 2/2, semuanya per 2. Untuk yang atas semuanya jadi per 2. Kakak satukan seperti ini, kakak kurung ya adik-adik biar kelihatan bahwa dia satu kesatuan. Dibagi ya, yang di bawah juga seperti itu adik-adik. Negatif 1 akar 2, negatif 1 akar 2 berarti negatif akar 2 ditambah 2 per 2, semuanya per 2. Nah, perhatikan adik-adik, pembilang dan penyebutnya sama-sama memiliki per 2. Jadi karena sama-sama memiliki per 2, maka per 2-nya kakak coret saja. Maka kakak dapat
nilainya, maka yang di atas tinggal minus akar 2 dikurang 2 ya, dikurang 2 per yang di bawah tinggal minus akar 2 ditambah 2, atau kakak tulis tambah 2 kurang akar 2. Oke. Nah, adik-adik ingat bahwa ini penyebutnya masih mengandung akar, maka kita harus rasionalkan dulu. Maka kita rasionalkan dengan cara mengali dengan akar sekawannya ya. Minus akar 2 dikurang 2 per 2 dikurang akar 2 kita kali dengan sekawannya. Sekawan dari sini adalah 2 tambah akar 2, maka ini juga per 2 tambah akar 2. Kita kalikan adik-adik, maka kita kalikan, kita dapat negatif akar 2 dikali 2. Kemari ya adik-adik, negatif akar 2 dikali 2, negatif 2 akar 2, negatif akar 2 dikali akar 2, akar dikali akar karena sama-sama akar 2 hasilnya jadi 2 ya adik-adik. Negatif akar 2 dikali akar 2 berarti negatif 2. Kemudian ini tadi sudah, kemudian ini ke sini. Negatif 2 dikali 2 itu adalah negatif 4. Kemudian negatif 2 dikali akar 2 berarti negatif 2 akar 2 per, ini karena sudah sekawan maka depan dengan depan ya adik-adik. 2 dikali 2 adalah 4, negatif dikali positif adalah negatif, kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Oke adik-adik, kakak teruskan ke sini ya. Karena tidak muat maka ini sama dengan ini kita selesaikan. Negatif 2 dikurang 4 maka negatif 6, negatifnya ada 6. Kemudian negatif 2 akar 2 ada lagi negatif 2 akar 2 berarti menjadi negatif 4 akar 2. Kemudian dibagi 4 kurang 2 adalah 2. Maka ini semua cukup dibagi dengan 2. Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Kemudian negatif 4 akar 2 dibagi 2 adalah negatif 2 akar 2. Maka kita dapat nilai penyelesaian dari soal di nomor 3 ini adalah negatif 3 dikurang 2 akar 2. Oke, yang terakhir adik-adik kita ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal berapakah nilai dari sinus 150 dikurang kosinus 120 dibagi sinus 210 ditambah sinus 300. Adik-adik semua sudutnya berbeda ya, maka harus kita cari satu persatu ya. Yang pertama kakak cari untuk sinus 150. Sinus 150 ada di kuadran kedua ya, di kuadran kedua adik-adik, karena lebih dari 90 tetapi belum sampai 180 ya. Berarti sinusnya positif, karena ini adalah sinus maka nilainya positif. Positif sinus 180 dikurang, supaya 150 maka 180 kurang 30 ya adik-adik. Maka kakak dapat nilainya sama dengan positif sinus 30. 180 nya kita abaikan, maka nilainya adalah sinus 30. Sinus 30 adalah setengah, maka nilainya setengah. Oke, untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kita cari kosinus 120. Kosinus 120 di kuadran yang kedua hanya sinus yang positif, maka kosinus ini bernilai negatif. 120 ini masih di kuadran yang kedua, maka kosinus 180 dikurang 180 dikurang berapa supaya 120? Berarti 60 adik-adik. Berarti ini nilainya negatif kosinus 60. Nah, kosinus 60 tadi nilainya adalah setengah. Maka kita dapat untuk soal yang ini pun nilainya negatif setengah. Tadi positif setengah, yang ini adalah negatif setengah. Kemudian kita cari untuk yang ketiga adik-adik, sinus 210 sinus 210.
ya. Sinus 210. 210 itu ada di kuadran yang ketiga. Di kuadran ketiga hanya tangen yang positif dan sudutnya itu 180 ditambah theta. Oke. 210 hanya tangen yang positif, maka ini negatif sinus 180 ditambah berapa supaya 210? Iya, 30 adik-adik. Maka kakak dapat nilainya ini adalah minus sinus 30 derajat. Sinus 30 adalah setengah tadi adik-adik, karena ada minusnya, maka ini penyelesaiannya adalah min setengah. Oke adik-adik, tinggal satu lagi ya. Kita tentukan untuk sinus 300. Sinus 300 derajat itu ada di kuadran yang keempat ya. 300 itu ada di kuadran yang keempat. Hanya kosinus yang positif, berarti nilai sinusnya negatif. Kemudian sudutnya berlaku 360 dikurangi sudut theta. Berarti ini sinus di kuadran yang keempat nilainya negatif. Sinus 300 itu adalah 360 kurang 60 derajat. Ya adik-adik, sama dengan negatif sinus, kita pakai 60 derajat. Maka sama dengan negatifnya tetap ada. Min sinus 60, sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke adik-adik, maka kita selesaikan. Semuanya sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan ke soal yang tadi. Yang ini tinggal kita satukan semua. Maka kita isikan nilainya. Sinus 150 adalah setengah ditambah dikurang ya, dikurang. Soalnya adalah dikurang. Kosinus 120. Kosinus 120 adalah min setengah. Oke, dibagi dengan sinus 210. Sinus 210 adalah min setengah ditambah sinus 300 adalah min setengah akar 3. Oke, kita teruskan adik-adik. Min setengah dikurang negatif, berarti ini jadi tambah ya adik-adik. Berarti setengah ditambah setengah adalah 1. Dibagi, ini penyebutnya sudah sama adik-adik. Maka kita samakan saja penyebutnya. Berarti ini min 1 ditambah negatif 1 akar 3. Berarti tinggal dikurang akar 3 per 2. Ini yang bawah. Ya. Nah, ini penyebutnya masih pecahan adik-adik. Jadi ingat, apabila penyebutnya ada pecahan, maka tinggal dibalik penyebut ini, tinggal kita kalikan ke atas. Ya, jadi ini kita kalikan ke atas ini, maka 2 dikali 1 itu nilainya adalah 2 per. Maka tinggal di bawah itu adalah minus 1 dikurang akar 3. Ya, ingat adik-adik, ini pun masih bentuk yang harus dirasionalkan karena masih mengandung akar pada penyebutnya. Maka kita kali lagi dengan akar sekawannya. Akar sekawannya ini tetap minus 1 minus akar 3 menjadi tambah akar 3. Berarti tetap minus 1 tambah akar 3. Lalu kita kalikan adik-adik. Kita kalikan satu per satu. 2 dikali minus 1 itu adalah minus 2. Kemudian 2 dikali positif akar 3 berarti positif 2 akar 3 dibagi. Nah, ini sekawan adik-adik, karena dia sekawan kita kalikan berdasarkan kawannya. Minus 1 dikali minus 1 adalah positif 1. Negatif dikali positif itu adalah negatif. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Maka kita dapat nilainya adalah minus 2 yang atas ditambah 2 akar 3 per yang bawah adalah 1 dikurang 3 adalah minus 2. Nah, semua yang di atas ini kita bagi dengan
minus 2. Maka kita dapat hasil terakhirnya adalah minus 2 dibagi minus 2 adalah 1. Kemudian 2 dibagi minus 2 itu adalah minus 1. Dalam hal ini ada akar 3-nya, maka minus akar 3. Maka kita peroleh penyelesaian dari contoh soal nomor 4 adalah 1 dikurang akar 3. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan kita dalam materi kita hari ini tentang sudut-sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri. Kakak simpulkan kembali. Yang pertama, kenapa disebut sebagai sudut-sudut istimewa adalah karena pada sudut-sudut ini nilai perbandingan trigonometrinya memiliki nilai yang unik sehingga disebut sebagai sudut istimewa. Kemudian sudut-sudut istimewa ini dapat digunakan dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut lainnya, tentunya dengan memperhatikan sistem kuadran. Ya, sistem kuadran, pada kuadran pertama semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Di kuadran kedua hanya sinus yang positif dan sudutnya mengandung rumusan 180 derajat dikurang sudut istimewa pada kuadran pertama. Di kuadran kedua tangen bernilai positif dan sudutnya mempunyai rumusan 180 ditambah theta. Kemudian di kuadran yang keempat hanya kosinus yang positif dan rumusan sudutnya adalah 360 derajat dikurangi sudut istimewa pada kuadran yang pertama. Nah, adik-adik, itu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi pelajaran kita hari ini. Tetap kakak ingatkan agar berlatih di rumah, agar tetap membahas materi yang sudah kita bahas ini. Pada video berikutnya nanti kita akan bahas tentang penggunaan dari sudut-sudut istimewa dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sampai ketemu di video berikutnya.